Aku kenal Dokter Boy dari dulu nih, dari zaman aku belum suka nonton drakor, beliau udah. Jadi setiap kali ke rumahnya habis ngapain dok? Habis nonton drakor. Ini gara-gara COVID ya, ini gara-gara di lockdown di rumah gitu ya. Sebelumnya juga udah. Oh ya. Sebelumnya juga sama istrinya kerjaan nonton drakor. Wow, gitu Ya, kan. ya. Terus makin menjadi ya. Ya sebenarnya sebagai itu ya, hiburan ya. Oh gitu ya. Sampai hari ini ya masih jadi dokter ya. Kenapa waktu itu spesialisasinya ke obgyn? Nah, kalau spesialisasi ini menarik lagi. Ceritanya adalah senior saya. Jadi waktu saya koas pendidikan itu, saya dipanggil sama residen. Salah satu ada residen almarhum, beliaunya sudah meninggal. Waktu kita lagi santai, lagi di ruang jaga gitu dia panggil, "Boy, kamu nanti mau apa? Mau ambil spesialisasi apa?" "Belum tahu, Kang," saya bilang gitu kan. Terus dia kasih tahu, kasih gambaran, "Lu masuk obgyn aja." "Emang kenapa, Kang?" Saya bilang gitu. Dia belum memang residen obgyn kan ya. Dia residen obgyn, dia bilang. "Kalau obgyn itu ilmunya luas," katanya gitu. "Lu belajar anak juga, lu belajar penyakit dalam juga, lu belajar bedah juga, ya belajar obgynnya juga. Jadi semua ilmunya dapat. Jadi ilmunya masih dapat." Terus udah gitu, ya sorry ya kalau ibu obgyn itu melahirkan, hamil dan segala macam itu suatu kebahagiaan. Jadi kita dapat fee, dapat itu tuh ya apapun itu tetap kita rasanya itu ada nilai atau ada membuat keluarga atau orang menjadi bahagia. Wow, jadi itu yang kemudian terpikir oleh saya, oh iya, dia tidak mengecilkan jurusan yang lain ya, tapi waktu di situ tuh membuat saya, oh ya udah saya hidup di dunia ini memang ada manfaatnya buat orang lain, itu aja sih. Ya itu kemudian saya tertarik untuk ambil obgyn. Jadi dari situ baru mendalami ya? Yes, Terus betul. coba Ya, masuk. waktu PTT di Pusmas pun juga kita punya ada 3 dokter Pusmas di sana. Dokter Pusmas itu juga satu yang urusan seremonial, tata usaha dan segala macam. Satu yang memang senangnya ngurusin anak-anak gitu. Ya, saya ngurusin ibu-ibu hamil. Oh, Jadi selama PTT 3 tahun tuh ya saya sama ibu-ibu hamil, sama ibu bidan, sama dukun-dukun terlakit dan segala macam ya. Kemudian jadi terbiasa dan selesai itu kemudian masuk. ya. Jadi kayaknya ya kalau saya flashback lagi ini perjalanan hidup nih kayaknya ada yang Ngatur yang betul kayak ada yang nuntun gitu, ada yang udah cerita ya? ya betul. Saya mau bikin bukunya tuh Risa, bantu ya. Aduh. Tadi Nanti untuk menginspirasi nih para anak-anak muda ya yang memang mungkin sekarang masih galau atau mungkin nggak tahu mau kemana apa ya ke depannya. Ya memang sekarang pilihan makin banyak, tapi ya kalau memang mau jadi dokter tuh artinya gini, saya sangat tidak setuju kalau ada pendapat, oh saya mau jadi dokter, saya mau jadi obgyn, saya pengen kaya. Iya. Jangan itu yang Jangan menjadi itu. itu ya, tapi Setuju. esensi yang lebih dasar ya. Kalau kaya mengikuti ya itu alhamdulillah gitu. Betul, Tapi kalau betul, enggak pun tetap mungkin nanti di akhirat kita dapat pahalanya ya. Amin. Amin. Seperti Dr. Reisa ini ya Lovely People ini acara ini sebenarnya mengedukasi ya. Jadi tidak salah ya udah. Pengennya sih tujuannya itu ya, menginspirasi. Ini pahala juga nih amal jariah Dr. Reisa ya. Sukanya memang begini. Dok, apa pengalaman yang tidak terlupakan dalam menangani pasien? Atau ada kisah? belum Yang diceritakan? suka atau yang duka nih? Yang suka deh. Yang Ya, suka, suka dong, kita yang bikin suka suka itu aja. sebenarnya sebagai dokter ya artinya gini, waktu saya di Pusmas itu sukanya gini, saya senang kalau misalnya kemudian ya kita waktu itu sempat ada praktek umum juga ya, artinya selain di Pusmas juga sorenya kita praktek, jadi banyak pasien-pasien yang kemudian bisa terbantu, yang tadinya dia sehat itu kemudian dia sampai bertahun-tahun tuh dia masih nyapa, "Dok, ingat nggak dok dulu anaknya yang dokter kasih obat yang dulu ini sekarang udah jadi ini." Oh, itu ada rasanya, oh iya Bu, walaupun saya sebenarnya lupa ya siapa itu ya. Ya itu sesuatu yang buat saya apa ya, oh ternyata ya kadang-kadang saya melakukannya ya begitu aja ya, tidak mengharap, tapi kemudian feedback dari orang yang kemudian merasa terbantu itu membuat saya menjadi lebih happy gitu ya. Itu ya sebenarnya. Poin dari sukanya. dokter tuh sebenarnya itu ya. Ya, setuju. Mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Betul. Ya ada. Dari apa yang dikerjakan. Wah. Ini menginspirasi anaknya Dokter Boy untuk jadi dokter juga. Aku udah ketemu anaknya. Yang pertama itu jadi dokter udah tingginya udah lebih dari Oh Dokter ya, Boy. alhamdulillah. Berapa dok? 2 meter ada tuh. Ya 190 lebih lah gitu.
Bisa dia yang, kan anaknya dokter Boy ada 3 nih. Ya. Yang pertama jadi dokter, Ya. sekarang udah jadi dokter Saya kan lagi spesialis? intensif, belum. Lagi lihat nih, lagi galau nih mau ambil spesialis apa. Kok nggak nerusin jejaknya orang tua? Susah, anak sekarang nggak bisa Oh, nggak bisa diatur-atur ya. Bukan nggak bisa diatur dok, memang pengennya kan beda-beda tadi. Beda-beda, kan? betul. Enggak. Jadi kalau suruh ini enggak, kalau memang dia enggak jangan. Karena Jangan, ya. kalau kerjaan itu ya semua pekerjaan saya rasa harus dari dalam hati ya, ada passionnya. Kalau dikerjakan dari hati dengan passion nggak kerasa kerja. Ya, betul. Iya kan? Betul. Terus yang setuju. kedua, yang ketiga perempuan-perempuan. Yang kedua itu sekarang lagi ambil sekolah hukum di Oh, Parahyangan, wow. Bandung. Kemudian satu lagi psikologi di Unpad Lengkap Pajajaran. ya? Ya. Ada hukum, psikolog, Ya, dokter, mantap. Amin, amin, Semoga amin. sukses semuanya. Amin, doanya ya dari saya, nanti Anya sama Yoda segera menyusul ya. Iya Pak, untung masih TK Masih ya. jauh ya. Bentar, perjalanan. Ya. Oke, tapi ngomong-ngomong nih dokter Boy ini kan sibuk banget ya. Dari Alhamdulillah. praktek di rumah sakit. Sekarang hmm. berapa rumah sakit dok? Saya sebenarnya orangnya setia. Di Satu rumah sakit aja ya. keluarga. Ya, mitra keluarga di Kelapa Gading Kelapa itu Gading. dari tahun 2002 sampai hari Sampai ini. sekarang. Wow, Alhamdulillah, yes. keren. Terus habis itu juga presenter masih. Alhamdulillah di TV masih nasional. ya. Ini kita lanjut acara berikut dengan Dr. Raisa ya. Amin Doakan ya ya. Lovely People ya. Ayo, Lovely Kita People, ada kita program dukung. baru ya. Yang menginspirasi dan memberikan edukasi buat Anda semua. Udah nggak sabar kayak dokter Boy nulis sekarang ya. Ya. Terus banyak lagi pekerjaan lainnya. Sampai Alhamdulillah. mau bikin buku juga, wah luar biasa. Banyak Terus sih sebenarnya kalau kita bicara mau apa tuh sebenarnya masih banyak gitu ya. Cuman Banyak kadang-kadang waktunya nggak ngejar. sosial medianya juga aktif banget. Ini Alhamdulillah. sebenarnya, nah itu tadi waktunya gimana sih bagi waktu antara keluarga, pekerjaan, dunia maya itu gimana? Ya, saya Tipsnya? coba berupaya untuk bisa seimbang, walaupun memang agak susah. Ya, seimbang untuk diri sendiri, untuk pekerjaan, kemudian untuk keluarga. Jadi ya untungnya anak-anak sih sekarang sudah lebih muda ya. Tapi waktu anak-anak itu masih kecil itu memang sempatkan deh paling enggak tuh tiap hari ada ketemu. Iya. Tiap hari ya, jadi jangan ada satu hari pun yang miss ya, walaupun mungkin nggak lama tapi ya harapannya kualitasnya oke. Oke. Ya, jadi bisa ketemu ngobrol, kamu di sekolah apa, segala macam. Memang yang lebih banyak istri ya, artinya karena dari pagi sampai sore waktu itu istri saya memang sampai anak SD itu memang nggak bekerja, tapi setelah anak masuk SD itu baru istri mulai ada kegiatan kerja juga, jadi terbagi. Ya itu satu itu. Kemudian kedua ya saya bikin pokoknya jangan sampai juga artinya pekerjaan saya membuat saya juga sakit gitu ya, artinya ya harus ada olahraganya, tidur yang cukup dan segala macam, kemudian happy ya nonton drama Korea salah ya. Itu dia. Ini tapi dokter Boy sering banget olahraga, aku selalu lihat di Instagramnya, terima kasih. berenang, lari, kan, nge-gym Iya, masih dong. betul. Wah luar biasa. Apa gimana? Pagi, siang, sore, malam atau weekend atau kapan aja tuh waktunya? Jadi sempetin biasanya pagi habis sholat subuh kita sempatkan deh 1 jam Wow. untuk olahraga ya, apa Oke. yang sempetin 1-2 jam untuk olahraga dia. Ini sebenarnya memang awalnya sebenarnya niatnya adalah kalau saya sakit, artinya bukan saya aja merasakan sakit, tapi keluarga juga terpengaruh. Jadi kalau saya sehat ya, alhamdulillah kalau kemudian sehat dan saya bisa juga tidak membebani atau merepoti orang lain. Itu aja sih poinnya, hanya Pantes pengen awet sehat. muda banget ya dokter Terima Boy kasih. ya. Oh itu ada rahasianya lagi tuh Risa. Apa Salah ya. Boleh rahasianya apa dong? Enggak disebutin ya. Nanti di channel berikutnya ya. Oh salah. Tapi bener deh, awet muda itu berasal dari hati, berarti hati yang bahagia ya. Oh iya, ya. Jadi gini, saya ini orangnya satu ya. Mungkin kalau yang ketemu saya, mohon maaf saya kadang-kadang kalau ada masalah-masalah itu suka dianggap ya sudahlah kalau masalahnya nggak terlalu ini, oke, nggak terlalu dimasukin ke dalam. Ya. Gampang move on ya. Ya, gampang move on betul. Ya, dan kemudian yakin bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Ya, Wow. solusinya. Jadi ya enjoy aja gitu, nikmatin mengalir. Baiklah, kalau gitu kita main games aja yuk biar bisa enjoy. Tapi gamesnya tetap games edukasi. Oh siap. Karena ngobrolnya sama dokter Boy. Ya. Mumpung sama ahlinya, kita balik lagi ke acara dulu ya. Oh iya boleh. Mitos atau? Fakta. Mitos atau fakta? Aduh. Ayo. Ini kita tebak-tebakan ya. Ya. Coba lovely people semuanya. Gimana kalau kita mulai dengan satu pernyataan ini, nanti dijawab dulu mitos atau fakta, baru nanti dijelaskan sama dokter Boy. Oke? Ya, siap. Yang pertama, jenis kelamin anak bisa dibentuk dengan mengkonsumsi makanan tertentu. Mitos atau fakta? Jawabannya. Jawabannya
Mitos. Kalau menurut saya mitos itu. Iya, karena setelah saya mendalami di kesehatan reproduksi bahwa sebenarnya makanan itu nggak terlalu banyak pengaruhnya. Oh gitu. Yes. Jadi selama ini Iya, itu sebenarnya boleh-boleh aja. Anak cowok katanya makan daging. Iya. Mau punya anak cewek makan apa? Ada yang tahu nggak di sini? Makan sayuran dan segala Sayuran macam. Ya, itu mitos sebenarnya kalau saya pelajari ya. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya makanan-makanan tersebut karena dampaknya nggak terlalu signifikan. Itu hanya sebenarnya mungkin sugesti aja supaya orang itu. Jadi karena ada orang yang saya makan daging terus tapi anak saya kenapa perempuan terus ya? Kayak gitu. Jadi yang menentukan adalah kromosomnya. Nah caranya gimana jadi? Ya, supaya kromosom itu kalau kita pilah-pilah nih kita mau proses ya, ternyata memang ada beberapa, kalau kita periksa nih ada suami kan yang menentukan laki perempuan itu sperma suami ya. Sperma itu ada X ada Y. Jadi itu kita bisa periksa, ada di laboratorium khusus dengan fluorescence, kita periksa berapa sih komponen X dan Y-nya. Kalau 50-50, dia masih ada mungkin untuk bisa membuahi laki atau perempuan. Tapi kalau kemudian misalnya 80%, 90% X, artinya dia perempuan. Jadi yang kemungkinan lakinya cuma 10%. Dan itu nggak bisa dirubah. Ya memang bawaannya begitu. Bawaannya begitu. Jadi anaknya perempuan, terus gitu sampai 8 anak perempuan ya. Sudah memang gennya. Apa saya tuh berarti. Oh gitu. Perempuan semua ya kan. Iya. Jadi itu sebenarnya ya kalau kita bicara. Tapi kalau makanan minuman mau diupayakan dia itu option ya, pilihan silakan. Tapi kalau kita bicara lebih itu di lapangannya ternyata nah gitu. Dari konsultannya sudah bersabda. Ya udah, pokoknya kalau udah ya sip. Oke. Kita X-Men. Fakta. Melakukan HB, apa itu HB? HB, ML. Langsung aja ML ya. Ini mau diperhalus maksudnya. Melakukan hubungan badan saat hamil itu bisa membahayakan janin. Mitos atau fakta? Apa jawabannya? Mitos atau fakta? Lovely, ayo dong. Aduh udah kebelet nih pengen ML. Oh, salah. Mobile Legends kan? Nah, udah, jawabannya adalah mitos. Jadi, boleh. Gak apa-apa. Boleh kebayang 9 bulan gak boleh hubungan badan. Suaminya kemana nanti? Belum udah gitu 40 hari menyusui nggak boleh. Kalau itu memang nggak boleh kalau lagi masa nifas ya. 40 hari nggak boleh ya. Jadi beli mie instan yang satu doksisnya 40, sehari satu dimakan satu. Kenapa jadi ngitung 40 harinya. Ya nggak apa-apa. Juga bisa dong. Salah ya. Itu biar gampang hitungnya. Ya dong, itu ada Google Calendar. Oh iya. Tapi memang sebenarnya banyak yang justru disarankan karena membantu proses persalinan. Itu mitos atau fakta? Itu sebenarnya fakta. Bukan, ya, jadi membantu persalinan karena dia ada prostaglandin yang keluar dari sperma itu ya. Tapi hati-hati juga terjadi pecah ketuban, itu yang ditakutkan sebenarnya. Dan nggak nyaman ya, tergantung sih ini sebenarnya hubungan badan itu atau ML salah ya. Ya. Hubungan badan itu memang dilarang pada saat hamil kalau dia ada masalah dengan kehamilannya, misalnya ada letak plasenta yang di bawah atau ada riwayat keguguran sebelumnya atau kemudian ada pecah ketuban atau kemudian ada hal lain yang memang membahayakan untuk ibu dan bayi ya, untuk ibu dan bayi ya. Jadi masih ada cara lain. Jadi bisa, tapi konsultasi aja dulu. Jadi nggak ada larangan sebenarnya. Betul. Oke. Mitos atau fakta? Ibu hamil cuma boleh makan makanan yang matang, nggak boleh yang mentah. Mitos atau fakta? Ayo, apa yuk? Aduh pengen rujak, saya pengen, salah ya. Rujak mah buah. Kalau setengah matang. Ya, jawabannya ini adalah fakta. Itu dia. Jadi memang harus yang matang semua ya, self people ya. Karena kalau yang mentah itu kan ada risikonya kuman-kuman lain yang termasuk di situ. Nggak hanya tokso ya kita bicara ini ya. Jadi artinya kalau makanan nggak bersih, makanan yang mentah, makanan setengah matang ya termasuk telur ya, kecuali telur yang Jepang punya ya. Kecuali udah dipastikan tidak ada kuman. Jadi ingat acara dokter Os ya, salah kita kembali. Harus belanja telur itu ya pemirsa. Salah ya. Nggak apa-apa sih kalau telur yang mau endorse kita boleh. Jadi harus matang. Harus matang. Ya. Ini pengalaman pribadi. Saya udah makan di salah satu tempat sabu-sabu terkenal yang sekarang tutup karena habis itu saya sakit di rumah sakit. Terus ada yang mentahnya kah? Nah, matang, tapi mungkin penyimpanannya kurang baik. Jadi kuman-kuman yang terkandung di dalam dagingnya itu masih banyak kayaknya. Jadi masak di sabu-sabu biasa itu. Ini lagi hamil Teresa. Lagi hamil. Ya Allah. 6 bulan.
Terus habis itu saya sakit. Nah, jadi selain memastikan masakannya matang, pastikan juga yang bebas dari kuman. Ya, jadi paling aman sebenarnya masak sendiri di rumah, lovely people. Ya, Dan jadi cara makanan masaknya rumah, benar. makanan itu cara masaknya udah tahu, bahannya udah tahu, pasti dan Jaga kebersihan. sehat. Gitu. Jadi memang harus hati-hati. Ibu hamil kalau bisa jangan sakit. Karena waktu itu saya jadi kena antibiotik. Terus panjang ceritanya. Ya, betul. Jadi kalau ibu hamil kemudian apa ya istilahnya ada masuk ke sesuatu yang nggak sehat, kemudian diare itu sebenarnya sangat membahayakan untuk ibu hamil, apalagi diare yang sangat parah, sangat berat ya, sampai dehidrasi berat, kemudian bisa terjadi kontraksi, prematuritas, ya bisa terjadi, bahkan ujungnya bisa jadi kematian kalau nggak segera ditangani. Karena dehidrasi itu. Karena dehidrasi, karena ya ngalirnya cepat banget, motornya banget. banget. Wah, bahaya juga. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta yang banyak beredar di sekitar Pasti kita. masih banyak mitos fakta lainnya, Masih Dr. Reza. Mitos fakta negara 1000 fakta. Jutaan fakta malah, jutaan mitos malah ya. Ya, kalau mitos fakta, Jungkook mau masuk militer? Oh, enggak ya. Nanti dulu. Oh, belum ya? Dulu keliling Indonesia ya. Ada yang marah saya bicara Jungkook. Tolong ada biasnya di sana. Saya juga. Oke, terakhir mungkin ada pesan nih, Dr. Boy mau pesan-pesan apa ke semua lovely people untuk jaga kesehatan? Oke, jadi lovely people sebenarnya yang menarik sebenarnya poinnya ya, kalau kita lihat nih saya dengan bertambahnya usia ya, artinya makin lihat banyak memang teman-teman saya yang seusia mungkin yang ini punya banyak penyakit-penyakit yang non infeksi. Ya, dengan penyakit jantung, hipertensi, kemudian kolesterol tinggi, gula darah tinggi, dan ini sebenarnya dimulai dari usia-usia remaja atau semuda, pola hidup yang tidak sehat. Jadi simple sih sebenarnya, saya pengen menyarankan para lovely people ya untuk mulai sekarang deh ya, selesai nonton channel ini, ayo mulai menerapkan pola hidup sehat. Saya nggak usah sebut apa aja, pasti udah tahu, pada hafal. Cuma diingetin aja. Masalahnya dikerjain atau enggak? Nah. Satu itu, kalau udah dikerjain konsisten atau enggak? Nah, itu yang penting itu aja, karena dampaknya itu nggak sekarang, mungkin nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan, baru nih mulai tensi naik, kolesterol naik ya. Jangan ya. Ya, jadi itu penting. Dan satu lagi mungkin kalau saya boleh nih ya, kita nggak ada iklannya kan? Enggak. Itu rokok ya. Nah, itu. Stop rokok. Saya nggak bilang kurangi ya, stop rokok. Ya, untuk kalian-kalian yang merokok, ada yang merokok di sini. Ada yang merokok di sini, jangan di sini lagi. Salah ya. Itu saya gemes banget, Reza. Itu gemes. Apalagi kalau dia merokok di depan ada anak kecil, ada ibu hamil, ada orang tua. Aduh, saya bilang jahat banget sih lu gitu ya. Bagi-bagi racun ke orang banyak gitu ya. Oke, thank you so much. Ini menjadi inspirasi banyak lovely people yang nonton. Terima kasih, Teresa. Dapat banyak ilmu dan juga semoga jadi semangat awet muda. Amin. Sehat kayak Dr. Boy. Thank you so much, Udah Dr. nih. Boy. Kita maunya sih 2 hari dong. Nanti yang nonton pusing ya. Kuotanya habis. Katanya habis. Thank you ya, Dok. Ya, sama-sama Teresa. Sampai ketemu lagi. Ya, kita tunggu program berikutnya. Itu dia, semoga kita terwujud ya program kita bareng ya. Kangen loh nge-host bareng sama Dr. Boy. Thank you lovely people semuanya. Jangan lupa subscribe, di-like, terus juga komen, kasih pendapat kalian semua dan masukan untuk next bahas apa lagi. Thank you semuanya. Sampai jumpa lovely people. Sarangnya.